tiba-tiba pas gue buka rekening gue di TikTok tuh kayak ada yang sampai 50 jutaan, 100 juta Seriusan? gitu. Seriusan gak bohong, orang gak tahu tuh. Makanya sekarang rame kan gue dibilang lu cuman penulis buku tapi bisa beli ini itu. Coba ya nulis buku lo. Dia dari 2016. Makanya nonton standar TikToknya yang kayak gini. Suruh nulis di papan tulis yang Standar ngeluh TikToknya lo. gini. Velocity Pro Max walaupun gue bikin tapi jangan lah. Kalian Gen Z gak sih? Gen Z. Tuh Gen Z Lahir nulis. tahun? 2001. Bocil. Bertemu lagi di MLD Podcast dengan obrolan yang selalu up to date, fresh, dan pastinya menginspirasi kalian semua. Masih bersama gue Ozra Kuti. Dan gua Pusu Tegal. Kita di tengah hujan-hujan estetik, Cing. Iya kan? Mungkin karena ada ininya jadi estetik. Asli foto-foto Asli. Tumblr banget nih. Yang Asli, gini-gini nih sama Pinterest asli. nih sebenarnya nih ya kan? Iya. Dan bintang tamu kita juga sesuai dengan tema hujan itu sudah kedatangan Embun. Dan juga di sampingnya Apos Ada Meisha, Salwa. Salwa. Ada Salwa. Mungkin kita mulai dari Salwa dulu ya, Cing. Salwa boleh. Salwa seorang tuh? apa lu, Sal? Gue penulis buku self development. Tapi gue juga sering review kayak buku-buku finansial. Oke. Sering tuh ngebagi-bagiin kayak gitu. Oke. Buku udah berapa? Baru 3 sih. baru. Nice. Baru. Enggak, itu memang baru 3. Setebel apa buku? Mau satu buku berapa halaman? 200. 200. Baru 200. Baru 200. Itu nggak baru nggak sih? Kali 3 tuh. Berapa lama sih, Sal, nulis 200 lembar, Sal? 3 bulan 5 bulan bisa. Karena gue sambil kuliah, sambil kerja. Jadi ngebagi waktunya yang susah sebenarnya. Oke. Passion kali ya. Yes. Lu emang seneng ya? Seneng baca, seneng nulis. Dari zaman sekolah tuh udah demen nulis tuh, Dari Sal? zaman sekolah. Yang belum orang tahu ya. Iya. Dulu dia dari emang sekolah emang udah nulis. Iya. Di toilet kamar mandi. Bukan kayak gitu nulisnya, curhat-curhat ya. itu. Apa swasir ya, gitu. Swasir. Bukan. Bukan, itu vandalisme. Nah, kalau Embun adalah seorang Fitness trainer. fitness trainer nih, self development dan fitness nih, ini yang kita butuhin, Cing. Banyak lemak nih aku nih. Otot dan IQ ya kan. Otot dan IQ. Dari kapan, Bun? Kalau fitness trainernya itu 3 tahun ini sih ngajar. 3 Tapi tahun kalau ya? untuk strength training buat pribadi, buat aku sendiri itu udah 5 years ya. Oh, berarti 5 tahun ngejalanin, 3 tahunnya baru ngajar. Betul. Gitu. Ada berapa murid sebutannya? Klien ya. Klien hitungannya. Ya sama aja sih murid. Ah. Kalau klien sebenarnya nggak ngambil banyak, jatuhnya ke freelance sih. Dulu sempet yang full time gitu, kalau sekarang freelance aja gitu. Oke. Freelance ya. Iya, paling ada kayak 4-5 klien lah untuk sementara ini. Oh, Soalnya gitu. ngatur waktunya juga sulit juga, Iya, karena manajemen waktu bener. ya. Satu klien aja harus ketemu berapa kali, seminggu sekali mungkin, atau seminggu berapa kali Kalau gitu. klien baru itu ya seminggu 2 kali. Oke. Side hustle ya, Kak ya. Iya, betul. Strength training udah 5 tahun ya. Iya. Apa kira-kira butuh apa tuh kita berdua nih apa nih kalau lu coach kita, saran lu apa? Apakah Iya. kardio atau langsung angkat beban aja atau Saran ya? Iya, Kalau saran saran sekarang. ya lo ya langsung angkat beban aja. Langsung angkat beban Langsung gue angkat nih. beban. bulking ya langsung ya? Bukan, itu masih pola makan. Ini kan lebih ke latihan. Ini berarti itu nge-build muscle ya? Betul. Oke. Itu Cing, gue karena target gue sebenarnya badan sejering kalau gue ya Tapi sebenarnya. kan Terlalu harus berotot, Mas. di-assessment dulu. Harus di-assessment dulu nih, si klien harus di-assessment dulu. Misalnya kayak dia tuh kesehariannya gimana, waktunya seperti apa. Oke. Jadi biar nanti latihannya tuh bisa lebih mudah untuk Oke. nge-programmingnya. Kalau gua nih sebagai model ya kan, model. Model sebagai model. model atau model ya nyebutnya ya. atau modus. Gua kebanyakan main game kalau gua. Iya. Nah, itu Berarti gimana sering tuh? gadang dong. Enggak, gua tidur sebelum jam 12 malam udah tidur. Pagi bangun. Keren. Begadang jelek ya Bun ya buat ini ya. Kesehatan. Oh, iya, itu bukan cuman kesehatan doang, kayak program juga bakalan stuck jadinya kalau misalkan begadangnya masih gitu loh. Oh iya. Itu sulit tuh Bahkan Cing, tau nggak, maksudnya. ada buku yang bilang bahwa kalau misalkan kita sering begadang, pola tidur nggak baik, itu bakal cepet dead.
Oh iya. Serius, iya. Ada buku. Makanya ada judul buku Why We Sleep. Kenapa kita harus tidur? Oke. Setuju. Sepenting Why we itu kan kalau sleep. kita tidurnya cukup, apalagi pola makannya benar, Iya. apalagi kalau olahraga. Iya, berarti tidur Tapi- penting tidur ya. betul. Sepenting apa tidur? Maksudnya kalau gimana ya? Tidur nggak tidur penting sih. Maksudnya Gimana sih? nih gue gara-gara ngantuk nih, gue tidur dulu ya. Kurang tidur ya? Tidur. Drop gue di hotel depan dah. Gua langsung praktek tidur nih. Iya, maksudnya kalau begadang tuh apa gitu yang Logikanya di mana, Bun? Maksudnya gitu. iya yang Apa- biar kita langsung berasa, wah gua nggak mau begadang. Contoh deh, kalau misalkan Ah. kita nggak tidur, begadang gitu kan produktivitas di hari esoknya jadi terganggu. jadi lemas gitu Jadi ya. lemes bener, apalagi kalau digabungin sama orang yang misalnya dia mau rutin olahraga. Besok paginya pasti dia nggak akan produktif untuk olahraga. Makanya as a fitness trainer pasti nanya dulu nih si klien, semalam tidurnya jam berapa. Kepo, tapi keponya tuh sebenarnya Oke. cuman pengen tahu. Kalau misalkan dia bilang, oh saya cuman tidur 5 jam nih karena kemarin saya sibuk banget ada kerjaan misalnya kayak gitu. Jadinya kalau misalkan fitness trainer tuh akan ngasih program latihan yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya tadi Oke, gitu. oke. Jadi Nah. dia nyaman, enjoy buat lo olahraga. Tapi mending jamnya apa durasinya, Bun? Misalkan tidur jam 11, bangun jam 4:30 gitu. Atau kayak tidur jam 1 tapi bangunnya jam 9 gitu, panjang misalnya tidurnya. Nah, kalau bisa sih di atas jam 12 sebelum jam 12 sudah tidur. Itu ya jamnya. Sebelum Oh, jam iya, 12 emang saja. sih. Pokoknya maksimal jam 12 saja. Karena kalau udah lewat dari jam 12 tuh udah termasuk begadang kan. Iya, iya. Nah, buat lu berdua nih, gimana sih lu kalau ngelihat gaya hidup Gen Z sekarang tuh kayak Apa pola-pola begadang? hidupnya gitu, Gen Z. Kalian Gen Z nggak sih? Gue Gen Z, gue 2001. Hah? Gen Z. Tuh, Gen Z lahir tahun? 2001. Bocil. Tahu apa lo soal self development? Oh, Gen Z. Kalau Gen Z Bun, 2001. Aku Millennial. millennials. oh masih kita. Tapi Gen Z nulis buku tuh udah anomali tuh, Ci. Anomali Maksudnya, sih. Seriusan. Kamu maksudnya tung-tung sahur ya? Kamu tung-tung sahur. Gue cappuccino ballerina. Oke, gitu. karena Gen Z baca aja tuh udah jarang, attention span udah makin pendek Iya. gara-gara TikTok. Tapi ya jangan kan? salah ya, jangan salah. Gue kan suka baca buku, suka nulis nih. Iya. Nah, Instagram itu jadi wadah gue buat ngajakin mereka nulis. Gue bikin challenge morning pages, jadi nyuruh mereka nulis setiap pagi buat merefleksikan diri, kayak journaling gitu, kayak apa yang lo rasain tentang mental health lah. Oke. Dan itu banyak yang join. Kayak Oh, iya. ratusan gue setiap hari nge-repostin story mereka. Ratusan. Ratusan. Waduh. Gen Z yang join ke Di akun gua tuh ada broadcast juga kan di Instagram. Iya, iya. Ada total 11.000, mostly itu Gen Z. Ya 11.000. 11.000 dikit sih kalau dibandingkan teman-teman gua yang isinya 100.000 isi Oke. broadcastnya. Tapi ya ada aksi nyata aja gue sebagai Gen Z buat ngajakin mereka ningkatin terus literasi, Keren Iya. banget. mental health ya itu ya, Sal ya. mental health. Lu kan yang suka nyindir-nyindir itu kan. Musuh Gen Z. Musuh Gen Z. Sebenarnya gini, kalau Klarifikasi. ya ini langsung dah tangguh nih gue terus. Tapi keren loh, sama keren loh. Maksudnya dia nge-influence orang-orang itu jadinya kan bisa bermanfaat buat orang lain. Benar. Dan memang kita nggak heran misalkan 11.000 Gen Z ikut mental health, milenial justru akan mungkin jarang yang join gitu ya. Karena milenial mental health karena lebih ngurusin punggung gitu, nanti Shampoo pegel-pegel gitu. pagi-pagi Iya gitu. sih. Iya. Nah tapi emang Gen Z tuh sekarang makin melek ya soal tadi mental health dan Mental health. kesehatan Kesehatan. fisik juga Iya, menurut Iya. saya. awareness-nya. Kayaknya sekarang tuh umur-umur Gen Z dan milenial ujung pada mulai nge-gym lah. Iya. Pilates. Pilates sih. Pedal. Iya, padel. Yoga. Padel apa pedal sih nyebutnya sebenarnya? Pedal. Pedal tuh Nah, apa sih? temen gue pedal kan, cuman main kayak 2 babak gitu. Kayak, Hmm. wah Za, gue udah ngebakar 2000 kalori, dia bilang gitu. Gue bilang, lah kalau main cepet-cepet. Ya Za, yang capek foto-fotonya. Dia bilang gitu sih. Enggak sih. Ternyata di situ olahraganya. FOMO berarti ya. Iya. Sebenarnya FOMO nggak apa-apa loh. FOMO nggak apa-apa kalau FOMO nggak olahraga. apa-apa, Positif. nggak apa-apa. Bener positif. Karena Positif. kalau FOMO-nya siapa olahraga tahu- ya, Kak, ya? Bener. Siapa Iya, tahu iya. dari FOMO mereka jadi konsisten kan kita nggak Betul, tahu. bener. Karena Bener, at the end of the day kalau misalkan olahraga itu kan bebas ya memilih apa aja. Balik lagi ke cocoknya yang mana. Kecocoknya yang mana? Gitu. Gitu. Mungkin ada yang lagi senang lari ya ikut FOMO lari. Ya, nggak apa-apa ya kan? Nggak apa-apa juga. FOMO. Misal lihat outfitnya kece terus dia beli dulu dari beli itu dia Outfit ya. misalnya seneng gitu akhirnya Iya. dia olahraga kan bagus juga Iya, gitu bener, loh. Bagus. Iya. Nah, tadi balik ke tadi 11.000 tuh subscribernya tuh. Keluhan mereka biasanya apa sih, Sal? Mungkin ada yang DM lu atau Oh, bosen.
mereka tuh pengen, Hmm. bukan berarti nggak ada rasa kayak pengen baca atau hilang banget minat baca, enggak, tapi cepet bosen. Nah justru itu kalau gua notice tuh gara-gara adanya handphone tuh jadi gampang terdistraksi. Bukan berarti kita Oke. nggak bisa gunain teknologi di zaman yang canggih kayak sekarang tuh, kita tetap bisa gunain, tapi ya kita harus butuh self control tadi, dan self control tuh bagian dari self development. Iya. Gimana kita ngebatasin diri, kontrol diri, punya kecerdasan emosional juga untuk ngatur segala hal di dalam hidup gitu. Kontennya sih Sal ya, gara-gara sekarang tuh semenit gitu-gitu ya. Itu ngaruh sih. Itu ngaruh tau, ada penelitiannya kalau nggak salah. Jadi juga orang jadi malas membaca nggak sih? Iya. Karena orang melihatnya visual dan daya tangkapnya tuh singkat-singkat terus. Iya. Jangan kan membaca, kayak serial-serial TV juga udah nggak berani sekarang bikin kayak build up yang panjang di awal iya, gitu. Iya, bener. Orang tuh udah keburu bosen. Lalu gimana cara bikin orang mau baca buku lu sampai habis tuh Sal? Personal branding tuh penting sih. Kayak memang personal branding tuh kan bukan flexing ya. Makanya gue bikin di buku ketiga tuh branding is not flexing. Beda kalau flexing tuh cuma pencitraan kosong doang. Tapi kalau personal branding ada personal lo yang lo brandingin, misalnya kayak gue dari dulu konsisten brandingnya buku karena gue seneng buku, bukan berarti gue mau dicap sebagai orang yang rajin baca buku gitu. Jadi ya sampai sekarang mau ngomongin buku pun gak ada bosennya, dan mereka juga semakin gak bosen karena ngerasanya kayak oh berarti kalau misalkan gue mau cari tentang buku, pokoknya segala hal yang berkaitan dengan buku lah pasti mereka buka akun gue. Karena konsisten dan emang gue suka, bukan buat branding kosong doang. Udah menjadi top of mind untuk orang. Kalau menurut gue karena dia bikin dari hati, bro. Nah, itu juga penting tuh. Iya, Jadi itu kalau penting misalkan banget. kita bikin dari hati, itu orang ngelihat auranya itu tuh ya positif vibes. Energi nggak bisa Iya. dibeli ya. Iya, energinya tuh setuju. nggak yang dibuat-buat gitu loh. Menjalani side hustle nih di era digital kayak gini gitu, ya kan, supaya nggak hanya mengandalkan gaji utama doang, mungkin buat teman-teman yang kantor ya kan. Betul. Apa yang perlu diasah nih guys? Skill, termasuk skill, Skill juga ya? sih. Skill ya. Specific skill gitu ya. Skill. Skill yang bisa ngasilin duit kali ya. Betul. Kalau yang skill itu skill. Itu skill. Skill itu. Sekarang Itu- kan juga udah itu- banyak kayak affiliate itu kan juga bisa tuh Iya. dimanfaatin, itu juga bisa jadi side hustle juga sih. Oke, Nah, tadi tapi sih- sebenarnya nggak melulu hobi yang ngasilin duit loh. Maksudnya kayak hobi yang bener-bener pure hobi aja. Karena kalau misalkan semua hobi buat dijadiin duit, ya jiwa lo jadi nggak hidup juga nggak sih? Apalagi Iya, kalau iya, misalkan lo berkecimpung di dunia yang kreatif. Oke, iya sih. Kayak gue Walaupun kerja kantoran juga tuh, Hah? maksud gue kayak lo juga harus punya kehidupan sendiri yang bikin lo tuh tetap happy. Kayak misalnya olahraga. Kalau gue ya. Oke. Tapi memang memulainya harus happy dulu. Kita harus suka sama bidangnya. Betul. Iya. Sama halnya kayak olahraga kan harus suka dulu, harus happy dulu. Betul. Iya, Kalau bener. nggak olahraga malah jadi paksaan. Iya, Terus iya sih, berujung Bang. kalau misalkan udah latihan jatuhnya jadi siksa. Nah, gue nggak suka tuh kalau itu tuh. misalkan orang-orang bilang olahraga tuh jadi siksaan, paksaan. Sebenarnya kan nggak kayak gitu. Lu harus senang sama olahraganya. Bener. Iya. Pokoknya apapun olahraganya lu harus yang ngerjainnya tuh nggak capek, nggak pegel-pegel gitu kan. Dan apa aja kita sebenarnya nggak ngejudge kan. Kayak kemana ada cing kayak apa tuh? Lu olahraga, Pressure so iya, sweet kayak, ya. olahraga lu harus yang lu suka, gue bilang kan. Besoknya balik lagi. Za, gue udah kardio gue gitu kan. Lari, berenang, gue bilang bukan. Ngapain lu? Statue 2 jam katanya. Statue. Ngebakar sih tuh, ngebakar sih. Tetap kebakar sih kalori sih kalau Sama 2 jam emosi ya. juga sih itu, Iya. 2 jam. Begini-begini kan gak kerasa lemak tangan udah mulai Iya kebakar sih, tuh, Ci. iya. Lebih ke pegel nggak sih? Nah kalau lu kardio favorit lu apa Mun? Karena gue misalnya nih, maksudnya gue kalau berenang nih sejam setengah tuh gue masih happy tuh. Tapi kalau kardio ya, kalau treadmill gitu, gue kayak 15 menit aja tuh kayak rasanya udah kayak lama banget gitu loh. Nah, makanya tadi kan disukai dulu. Iya. Nah, kan tiap orang kan sukanya beda-beda. Semua punya preferensinya masing-masing kan. Mm. Kalau gue kalau ditanya kardionya apa, gue suka jalan kaki.
Oh. Sama lagi Iya, jalan kaki. Jalan Di kaki. jalan apa di luar? Enggak, jalan kakinya tuh sesimpel lu jalan aja kayak misalkan mau main kemana terus Ah. jalan kaki yang kayak misalkan 1 kilo 2 kilo itu gue oke. Oh iya. Iya, kalau misalkan kayak traveling keluar misalnya kan Ah. yang deket aja kayak misalkan KL atau Singapura kan di sana kan MRT kan Ah. kan jalan kaki itu gue bisa 25.000 step per day. Oh iya. Yes. Kayak kita di Thailand, Cing. Nah, Iya, iya. simpel gitu Tapi aja. Thailand kayaknya nggak sejalan Singapura Masa ya. iya Iya. kita baru turun pesawat jalan 2 kilo lebih ya. Ya, kalau itu kan kita belum tahu, temen gue salah rute waktu itu lebih tepatnya. Nyasar itu kita. Iya, nyasar. nyasar. Soalnya gini, kenapa itu penting buat gue? Hmm. Soalnya kan kalau misalkan lagi traveling, Ah. itu kan pola makan atau olahraganya kan jadinya nggak terjadwal tuh. Bener, Iya, pola bener. makan biasanya lagi liburan Pasti kacau ya. itu. Makanya kan kacau. Kuliner. Kalau Iya. misalkan kita jalan kaki, setidaknya itu membakar bakar kalori. kalori. Nah, Iya. tapi kalau misalkan lari itu kan sebenarnya sama-sama kardio, lari sama jalan kaki sama-sama kardio. Iya. Tapi kalau misalkan lari itu lebih ke stamina. Sementara kalau misalkan jalan kaki Oh. menurunkan kadar lemak dalam tubuh. Oh iya. Yes, tuh. of Itu course. kan gue juga tahu itu juga telat-telat tuh, Cing. Itu keluar rumah kalau misalkan pakai treadmill aja. Bagus treadmill. Bisa Jalan juga kaki sih tapi. gue pakai treadmill sih. Jalan Karena kaki. kadang nggak punya waktu kan, Iya. harus kerja, kuliah dan Ada lain. bedanya jadi- nggak jalan-jalan di treadmill sama itu? Apa? Ada Aman. sih, Apa? ada sebenarnya. Kalau misalkan di treadmill kan posturnya lebih teratur ya, tertata. Tapi Iya. kalau misalkan kayak jalan kaki di jalan kan lebih santai aja Ada sebenarnya. pemandangan, Ya. ya kan. Oke. Temen gue kayak gitu tapi mampir 2 nasi padang. Gue bilang, Iya bro, sih. percuma bro. Sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak gini loh. Masih nggak apa-apa ya? Gini ya, dari makanan yang buruk atau yang jahat Oke, itu kan nggak oke. ada sebenarnya. Oke. Hanya kita aja yang perlu ngebatasin apa yang masuk, apa yang keluar. Nah, gue suka Makanya tuh. penting yang namanya kita olahraga, Oh. makannya sembarangan nggak apa-apa. Iya. Yang penting gerak gitu. Iya sih, iya Oh, sih, jadi iya kayak sih. es terus apa itu? Iya, nggak Yang penting apa-apa. olahraga gitu kan ya. Ah, Iya, benar, iya. benar. Sebenarnya apapun dietnya kan juga kayak yang penting lu udah mulai dulu Betul. gitu kan. Karena ya kalau kan? misalkan kayak gitu tuh nanti juga tubuh bakal kompromi kok, bakal ketemu goalsnya sendiri. Nah, sekarang kan banyak kantor yang lay off gitu kan. Menurut lu berdua nih, sebenarnya kita tuh harus mulai sadar pentingnya punya side hustle tuh dari umur berapa kira-kira? Salwa mungkin termasuk yang start cepat ya 2001 buku Iya lagi. 3 ya. Iya. Lu nongkrong sama siapa sih? Iya. Kok bisa bagus banget itu? Nemu circle penulis buku ya. Gue kan anak SMK nih. Oke. Jadi gue emang SMK tuh akomodasi perhotelan. Jadi dari dulu pas masih SMK gue tuh udah kerja Kak. Tapi di bawah pengawasan guru. Jadi kayak kita tuh praktek gitu buat Oke. mempraktekkan pelajaran yang ada di sekolah. Oke. Nah selama SMK itu gue udah ngelilingin banyak hotel. Jadi experience kerja gue tuh udah banyak. Di situ gue jadi waitress. Oke. Nah. Oh gitu sempat. Iya. Nah terus makanya gue menulis di buku yang pertama gue itu ceritain banyak hal, terutama poin besarnya itu adalah kita perintis bukan pewaris. Jadi gue punya kesadaran diri yang tinggi bahwa gue harus mengusahakan apa yang gue inginkan. Karena bukan pewaris, perintis. Jadi gue udah ngerintis tuh dari umur 17 ya bisa dibilang. Oke. Jadi pas tamat sekolah gue udah jadi reservationist, telepon operator dulu. Abis itu jadi reservationist. Bikin scramble egg pernah di hotel? Pernah. Oh, beda Oh, ya? pernah itu. Oh, pernah juga. Gue belajar. Nah, Nah, lebih itu banyak yang gua demen pakai belajar. tomat apa nggak pakai tomat? Kadang ada yang nggak doyan, Cing. Jadi abis dari telepon operator gue singkat aja jadi reservationist, habis itu jadi sales and marketing di hotel bintang 5. Jadi cepet banget nih karirnya karena gue Oke. udah punya kesadaran diri yang tinggi. Oke. Gitu. Itu tentang apa buku pertama lu, Sal? Buku Kita perintis pertama menuju tentang pelaris itu. gimana caranya lo bertransisi dari remaja jadi remaja dewasa. Oke. Terus yang buku kedua itu gue mau jadi perpanjangan dari diri gue sendiri tentang pemberdayaan perempuan. Judulnya Becoming High Value Woman. Becoming apa, Bun? Becoming High Value Woman. Becoming high value High woman. Value Oke. Woman. Terus yang ketiga ini Branding is not flexing. Nah, lu mulai kayak ngerasa oh gue nulis nih. Itu umur berapa? 17 tadi. Enggak. Gue nulis tuh kan baru 2022 ya. Jadi itu emang jodohnya, tapi sebelum dapat jodohnya ditawarin sama penerbit tuh gue juga udah mulai speak up kan di TikTok. Oke. Jadi gue main TikTok 2016 waktu TikTok masih jadi Wih, senior tik. baru nongol banget ya. FYP gue tuh isinya bowo gua. Nah itu sangkatan Bowo gua. Angkot Bimbel. Iya.
Ini apa kabar sekarang tuh, Sa? Semule kan sebelum TikTok Iya, kan. semule. Iya. Wah, yang senior, daging-daging Cing. itu. Oh, iya. Bahkan pas TikTok baru mau ngeluarin keranjang kuning, itu kan dulu kan susah kan tim marketing TikToknya kan bilang kayak ayo Sal, pakai Sal, nggak apa-apa kok nanti dapat. Oh, lu kenal sama orang TikTok? Kenal. Senior nih. Jadi suka banyak event kan, jadi kayak oh ya udah oke Kak, gue tuh nggak tahu bahwa itu bisa dapat duit. Nah itu salah satu side hustle gue tuh. Jadi di situ gue nggak tahu bakal dapat duit, kayak iya Sal nanti komisinya misalnya lu jual, bukan jual, lu taruh keranjang kuning buku yang lo baca, nanti lo dapat satu orang misalnya 500 perak atau 2.000 deh gitu paling gede. Dan tau-taunya tiba-tiba pas gue buka rekening gue di TikTok tuh kayak yang paling gongnya ada yang sampai 50 jutaan, 100 juta Seriusan? gitu. Seriusan gak bohong. Dari berapa video itu? Akumulasi. Kan jalan terus FYP-nya kan. Kan orang nggak tahu tuh, makanya sekarang rame kan gue dibilang lu cuman penulis buku tapi bisa beli ini itu. Coba ya nulis buku. Dia dari 2016. Makanya nonton standar TikToknya yang kayak gini. Suruh nulis di papan tulis yang Standar TikToknya gini. Velocity Pro Max walaupun gue bikin, tapi jangan lah. Kayak gitu. Iya. Lihat foto profilnya juga kartun itu paling yang Berarti orang itu beli keranjang kuning ya, Sal? Iya. Oh, berarti dari beli situ keranjang benefitnya didapat dari situ ya, keranjang kuning itu. Terus dari yang lu jual buku lu tuh di situ. nah itu kan belum buku gua tuh. Oh iya. Kan itu kan gue belum jadi penulis. Kayak dari 2016 ngerintis 17, 18, 19, 20. Nah baru 2022 gue jadi penulis. Oh iya. Karena kita ada sempat meeting gitu dulu, kayak semacam casting lah ya kalau di dunia perfilman. Jadi kayak oh lu ada potensi nih Sal, ya udah gitu. Jadi emang gue ngerintis karir gue tuh bukan nerusin apa bisnis orang tua. Jadi emang ngerintis karir gue sendiri. Masih kenal sama penerbitnya? Kenal dong. Oke, ntar gue minta nomornya deh kalau kayak gitu. Kan udah beda zaman kalau sekarang. Kecuali ini 2016 ini. Oh gitu ya. Dan fun fact-nya pasti orang nggak percaya kalau gue itu, gue kan udah keluar dari rumah karena gue mau ngerantau kan. Gue tuh aslinya Palembang. Nah, gue mau ngerantau. Lagi punya kesamaan. Seriusan lu orang Palembang? Nyokap. Nah, sama Palembang sama orang nggak akan percaya kalau gue pernah tidur di kosan yang cuman muat tempat tidur satu. Literally gue nggak dramatis ya, bener-bener tempat tidur satu sama kamar mandi satu. That's it. Dan di atas kasur Palembang. Wah, Palembang banget. Wah, lu Palembang gila sih. Palembang parah sih. Sebelum makan pempek lagi waktu itu ya. Udah mentok Palembang itu. Oh, sempet di kos-kosan sempit kayak gitu ya? Iya, tapi kalau diceritain sih ya pasti nggak ada yang percaya ya. Nggak ada yang percaya. Karena orang tuh selalu ngelihat hasilnya. Iya, ngelihat yang sekarang. Orang tuh selalu fokus tuh sama hasilnya, angkanya. Tapi bahkan mereka untuk tuh nggak paham untuk prosesnya. gitu. Untuk gua ngehemat duit Kak, gua cari kosan yang dekat kantor, jadi gua bisa jalan kaki, jadi gua nggak bisa ngeluarin duit buat ongkos ojol keren gitu. Tuh. Kayak Gua istrinya jalan Oza, kaki. kayak istrinya Oza. Nyari tempat tinggal yang deket tempat kerja. Cuman per bulan 15 juta. Sama aja ya. Sementara aja. Nanti pindah itu. Iya. Balik lagi ke tadi tuh side hustle. Iya, tinggal di kosan ya kan. Menurut lu gimana? Lu kan perintis lah ya. Perintis. Nah, kalau lu ngelihat orang-orang yang ngelanjutin bisnis bokap gitu, gimana tuh pandangan kalian berdua tuh? Iya bagus, maksudnya kayak gue tuh berpikir bahwa semua orang punya pilihannya. Jadi entah lo mau milih merintis sendiri, mau nerusin warisan dari orang tua, it's okay gitu. Asal nggak saling merendahkan aja sih. Nah yang bete-nya itu adalah ketika pilihan lo A dan orang lain milih B, lo ngerasa orang yang milih B itu nggak sehebat lo, salah. Kayak pilihan lo paling bagus. Nah itu superioritasnya kan nyebelin ya. Jadi jangan ya udah, kalau lo milih A ya bagus itu jalan lo. Kalau lo milih B ya udah gitu, pilihan lo juga. Paling sebel tuh disudutkan, direndahkan, dijudging gitu ya. Iya, karena terus dianggap saingan nggak sih? Dianggap saingan ya. Dianggap saingan. Itu paling sering dianggap saingan sih sebenarnya. Maksudnya padahal kalau daripada kita bersaing mendingan kita kolaborasi. Itu dia. Kan win-win solution ya. Iya. Nah, berarti mungkin tipsnya kali ini Cing nih untuk bisa ya tadi tuh keluar dari rumah membangun
jalannya sendiri Betul, gitu bangun ya kan? mimpi sendiri. Kalau lu ya. bisa recap apa tuh ilmu yang Salwa dapat tuh dari perjuangan selama ini Sal? Dari Embun dulu deh, Dari Embun dulu deh. Nah kan kalau misalkan sekarang itu kebanyakan orang ke distract ya, Iya. takut dianggap ini, takut dianggap itu, jadi belum mulai itu udah langsung mikirnya tuh, aduh gue bisa nggak ya, padahal belum mulai nih. Ntar orang ngomong apa ya gitu Ntar orang ya. ngomong apa, terlalu banyak distraksi itu biasanya orang-orang jadi nggak berani untuk memulai. Iya. Makanya sebenarnya itu fokus ke diri kita sendiri aja. Jadi Itu just sih. focus on yourself gitu loh. Mau sepikirin yang lain-lain lah Iya, yang gitu penting ya. gerak, karena kalau misalkan kita maju jalanin apapun ya, ini balik ke aspek kehidupan juga Iya. sih, kayak misalkan saya hustle juga. Hmm. Nah itu tuh kita memang beneran harus bisa memanage waktu juga, terus udah gitu belajar untuk bisa maju lah ke depan, jangan Betul. dengerin orang lain. Yang penting kita tahu kan jalan kita di Iya. depannya itu nantinya kayak gimana gitu. Mulai dari langkah kecil dulu gitu ya. Betul, setuju. Karena kan Gitu. ya kita perintis bukan penglaris gitu. Itu Itu yang orang kurang Kayak gini dong. Kayak dukun-dukunan tuh. Nah, kalau Salwa sendiri gimana? Gua Ah, iya benar itu tadi sih Ah. yang paling ngegagalin kita buat ngelakuin segala hal tuh sebenarnya distraksi. Kebanyakan ngedengerin omongan orang lain. Tapi sebenarnya nggak melulu omongan orang lain tuh jelek, karena Ya. kita tetap butuh introspeksi diri kan, biar kita tuh tetap terus grow dan naik level kan. Jadi buat mimpi, ternyata kalau gue di Jakarta perbedaan sama di daerah, ternyata mimpi itu nggak semua orang berani mimpi, Kak. Jadi belum ngejalanin si mimpinya aja tuh beberapa orang udah takut mimpi duluan karena nggak ada harapan gitu. Iya. Karena ngerasa kayak, oh orang tua gue kayak gini, kesenjangan sosial, perbedaan ekonomi segala macem gitu. Tapi kalau gue sih tipe orangnya yang percaya diri tinggi gitu ya. banget tuh ya. Kalau kata Cimoy kan, kenapa lo percaya diri? Kenapa lo pede? Karena gue percaya diri gitu kan. Tau gak sih yang gitu? Ah nggak tahu. Yang mana sih itu? Yang mana sih itu? Skip. Oke. Pokoknya gue percaya dirinya tinggi. Itu Tinggi banget ya. TikTok angkatan awal atau apa tuh Sal? Mungkin kita belum main makanya Iya, kita nggak tahu gitu. iya. kita itu waktu bener itu tuh. masih main pet kalau nggak salah. Iya. Sekarang stage transfer nggak? Berasa lama banget. Iya, Salwa kan juga bikin buku beauty, terus apa lagi? Brain. Oh, Becoming High Value Woman ya. Iya, biar Ah. balance antara tampil menarik, punya otak encer, terus berani speak up dan tetap punya attitude yang asik, itu gimana tuh? Apa aja Biar tuh Sal? balance gitu. Beauty, brain, Behavior. behavior. 3B. BBB ya bisa dikatakan. BBB. BBB. Iya, iya, iya. Itu karena pertama mungkin gue cewek ya. Itu udah privilege sih. Maksudnya kayak gue bisa make up, dandan, lucu-lucu gitu, gemes kan. Itu cewek kan. Iya. Itu privilege-nya di situ sih. Nah, untuk tetap bisa otak encer tuh investasi sih, investasi leher ke atas. Kayak misalnya lu baca buku. Oke. Iya, tapi nggak selalu mulu baca buku ya. Misalnya kayak ngedengerin orang lain itu investasi. Oh Jadi iya. karena nggak semua orang tuh bisa jadi pendengar yang baik kan. Jadi sebelum bisa ngomong dengan bagus, bisa speak up, ya lo harus jago ngedengerin orang. Jadi observan gitu. Jadi kalau misalkan di tongkrongan gue emang lebih banyak diem, tapi gue ngedengerin, oh si perspektif A kayak gini, dia ngomongnya kayak gini. Jadi mengamati orang-orang gitu. Observan tipenya. Jadi gitu sih. Gak perlu banyak ngomong di tongkrongan ya. Tapi orang yang banyak ngomong juga nggak apa-apa. Tapi Iya justru sih. jadi yang ngasih insight kan. Iya, buat lu berdua nih di zaman medsos sekarang nih, ya kan? Yang lebih penting atau lebih utama di tonggolen tuh apa dulu sih? Beauty, brand, terus apa? Bravery atau behavior? Apa behavior? Sebenarnya branding sih ya. Iya, Di branding. awal branding dulu ya. Itu kan nanti bakal pelan-pelan kita tahu nih mana yang maksudnya mana yang cocok di kita, mana yang kan kita ngeliat dari audiens ya. Iya. Mana yang audiens suka, kita tuh cocoknya di mana atau karakter kita tuh masuk yang mana. Nah, itu yang kita kembangin gitu Kita loh. kembangin. Itu sih kalau menurut gue. Karena kan beauty juga kalau di sosmed pasti ngaruh lah, namanya juga sosmed ya Iya. kan. Pasti orang mulai dari situ gitu, ya kan. Beauty, brain, bravery, behavior ya. Nah, ada nggak yang punya empat-empatnya di Indonesia nih orang gitu misalkan? Aku. Bukan cewek ini. Cewek ini. Kan high value woman. Empat-empatnya? Iya. Kalau nggak menurut lu ada nggak sosok yang seperti itu di Indonesia? Banyak loh. Salah satunya kayak Kartini? iya itu. Betul. Nah, Itu Sutradin. salah satunya. Apa? Nah, branding lagi nih ya kan. Sebenarnya branding kan mungkin ilmu yang penting ya di Betul. era sosmed Iya, kayak iya, gini iya, ya. iya. Nantinya tuh harus Setuju. jadi kurikulum di
sekolah juga mungkin sebenarnya untuk orang anak sekolah bisa mencari Jati diri kan. iya. Nah, Salwa pernah bikin buku branding is It's not not flexing. flexing. Karena banyak orang ngerasa kayak gitu, misalkan kayak gue pengen nge-branding, gue jago main golf nih, dikiranya kayak flexing, pengen pamer main golf Iya. gitu. Gue pengen nge-branding gue sporty, lu pamer foto. itu pasti acara ketakutan keluarga Halilintar sebenarnya kan. Ya kan, oh gue golep nih gitu ya. Otot gini nih. Itu pasti ketakutan tuh. Iya. Tapi karena dia percaya mindsetnya nggak flexing ya udah ngapain kan. cuek aja sebenarnya kan. Gimana tuh cara Bedainnya. Kalau branding tuh dia emang mau ngeluarin persona dirinya gitu lewat aksi, tapi kalau flexing tuh dia cuma minta pengakuan doang, misalnya kayak Validasi kan. validasi. Nah, sebenarnya tuh flexing tuh juga nggak apa-apa ya kadang, karena kan kita juga perlu show off biar orang tahu siapa diri kita. Kayak contohnya gue penulis aja, karena gue jarang nih bikin a day in my life, gue jarang show off behind the scene-nya. Orang jadi bertanya-tanya, lu cuma penulis tapi bisa beli ini itu, dan malah ujungnya dicurigai. Jadi makanya perlu tuh flexing kayak misalnya contohnya behind the scene buku gue gitu. Jadi sehingga orang tahu. Nah, itu masuk ke branding. Tapi kalau flexing tuh orang lebih kontras sama si barang yang lo bawa daripada diri lo nya. Nah, itu flexing. Nah, itu Kalau bedanya gue di situ. seringnya flexing otot, men. Nah, itu nggak apa-apa. kalau itu Itu arti personal flexing yang branding sebenarnya, arti flexing original itu. Kan artinya kakak flex nge-flex. Flexing kan artinya menunjukkan Iya, kan. iya. Betul. Nge-flex yang apa yang kakak punya ya nggak apa-apa. Flexing, Nah, yang bahaya tuh yang flexing yang dia nggak punya, misalnya minjem atau Oke. mungkin sampai trying to hard lah Nyewa. untuk kelihatan, tapi di nyewa real life iPhone gitu ya. Nyewa iPhone bukber red flag Ada, berarti Red asal Black, ya. banyak. Ada. Nyewa iPhone bukber Banyak. banyak. Ada. Oh my God. Ada, wah. Nah, kalau yang nyicil buat nonton Coachella menurut lu flexing atau Emang ada anjing. lagi rame juga itu sih. Oh, ada Iya, ternyata orang-orang sini yang orang sana pun juga ya, bukan orang kita doang. Nah, Nonton Coachella nyicil dia. Oh iya. Nyicil gitu kan. kredit. Kalau nabung ya gue nggak masalah ya. Bukan Kalau nabung, kayaknya emang bayarin nyicil apa gimana ya. Kayak ini kali umroh kali ya. Daftar dulu. Mungkin kita nabung-nabung mungkin, begitu. entah ya gitu. Dan katanya di sana memang jarang yang ngobrol, kebanyakan tuh ngerekam doang katanya, gue lihat berita ya gitu. Itu kan flexing juga ya, salah kayak gue nonton Coachella Iya, nih gitu ibaratnya ya Iya, kan. validasi. Validasi. Tapi yang Kalau paling gitu penting dari berarti. personal branding itu sih menurut gue adalah lo bukan cuma nunjukin, pamerin, tapi lo harus bisa ngomong, mengkomunikasikan itu ke orang. Jadi sehingga lo dikenal bukan cuma dilihat sama si barang atau apapun yang jadi flexing lo, tapi lo juga punya isi gitu. Jadi nggak kosong nih orang, emang ya udah, emang itu kehidupan yang dia punya gitu. Gitu kan? Nah, kalau Embun lu ngepost gym gitu suka ada yang nyinyir gitu nggak, Iya. Bun? Kayak Awalnya iya, cewek ngapain sih berotot gitu kan. netizen tuh ya. Ya, Ya. tapi lama-lama karena misalkan gue tuh ngejelasin kan di Instagram gue tuh ngejelasin tentang edukasi dan manfaat punya otot. Jadi akhirnya audiens sama teman-teman juga itu pada paham, oh ternyata otot itu tuh emang fungsinya buat menstabilkan berat badan kita gitu loh, Iya. bukan seburuk itu. Bahkan kalau cewek berotot juga emang ototnya yang kayak gimana banget kan, masih looknya masih bagus-bagus aja gitu. Nggak yang bener-bener rip Nggak yang, banget. bener. Kayak ada rai gitu. Iya, jangan kayak Hulk Hogan lah, maksud gue kalau cewek lah ya kan. Iya. Iya. Nah, Embun ini punya brand activewear ya, Embun ya. Iya ada. Itu fashion tuh. Iya itu sebenarnya Fashion. dari ini juga sih, kan balik lagi ke personal branding. Kan gue kuat tuh personal branding juga di di Instagram. Iya. Jadi sebisa mungkin gimana caranya untuk tetap orang-orang itu memakai brand gue gitu loh. Maksudnya juga lokal brand lah ya. Kita kan pengennya lokal brand juga berkembang Betul, di Indonesia iya, ya. iya, Nah, lokal gue brand. salah satunya untuk bikin baju olahraga sih sebenarnya. Dan itu juga masih building ya, namanya baru memulai. Perintis Ah, lagi ya, lagi. iya, Kita baru- perintis. baru Nanti gue mulai. cobain Kak, karena gue pemakai baju-baju olahraga. Iya, jadi itu memang cuman t-shirt sama ya lebih ke kaos lari sih sebenarnya. Karena kan nggak semua cewek nyaman buat pakai sport bra kan. Iya. Dia Iya, lebih bener. pilihnya tuh brandnya yang umum lah gitu, yang nyaman juga buat dipakai orang-orang gitu. Masih PW lah gitu bahannya. Iya ibaratnya benar, ya. karena gue ngerasa kalau misalkan gue udah kuat di personal branding di Instagram misalnya, jadi gue tuh udah paham audiens gue tuh kayak gimana, dan gue tuh kayak cuman kasih kayak gimana ya, kita udah punya kolam, nah terus kita kasih makan tuh,
Ngerti nggak sih? Nah, jadi Instagram itu sebenarnya bukan buat pribadi lagi, tapi memang udah wadah kita untuk mengekspresikan. Betul sih. Dan kalau bisa memang balik lagi ke attitude dan bisa bermanfaat buat orang lain. Setuju. Itu setuju ya kan. Jadi jangan standar-standar yang apa sih? Gua aja nggak ngerti cara main. Dia bisa yang panjang tuh. Promax bisa Promax. Bisa dia. Maksudnya tuh gini deh, kalau misalkan kalau bisa nih orang-orang untuk menggunain sosmed itu ya jangan cuman buat apa ya, velocity, stage to stage. Iya, ceng-cengin orang lah, bikin konten-konten POV satir ya gitu berarti. kan. Benar. Harus ada manfaat. Bener. Nah, sekarang kan dari kerja freelance, jualan produk, bikin clothing sampai just tip gitu, menurut lu berdua di zaman serba canggih kayak gini nih, apalagi nih kerjaan yang bisa dijadiin tambahan dari side hustle gitu? Bukan kerjaan, bukan kerjaan, relasi menurut gue. Relasi, oh iya. Iya, tapi koneksi penting loh. Koneksi jaringan penting, benar. Kalau misalkan kita nggak punya koneksi, kita punya barang, ya sulit loh bro buat berkembang. Jualnya mau kemana gitu ya? Jualnya mau kemana? Emang enggak side hustle yang sekarang, tapi maksudnya kayak lo bangun dan kayak nyiram tanaman, nanti dia tumbuh dan lo bisa metik itu di masa depan. Kayak contohnya dulu teman-teman gue yang di tahun-tahun 2016 itu tuh udah pada jadi dokter segala macam ya, ngejalin relasinya kan dari dulu nih, bukan sekarang. Jadi ya udah sampai sekarang tuh jadi bisa collab bareng, bikin sesuatu bareng gitu. Jadi relasi menurut gue bisa dijadiin salah satu side hustle. Side hustle dari pertemanan aja. Pertemanan itu bertemu kayak kalian berdua kayak gini juga sebenarnya rezeki loh. Gue sama Oza nih kalau secara tongkrongan udah jauh banget. Gue bocah tongkrongan gang-gang gitu. Oza kan bocah kaya, satu-satunya teman gue yang kontrakannya sebulan 15 juta dia doang. Sementara Cing, nanti kan pindah itu. Itu udah bisa DP rumah aja. Iya gitu ya. Relasi yang penting-penting. Nah, menambah relasi gimana caranya? Misalkan kita udah nih hidup udah kayak begitu, ketemu teman dia lagi, nongkrong sama dia juga gitu. Keluar dari comfort zone. Nah, gimana cara prakteknya tuh? Jangan lo ngerasa kayak diri lo tinggi, lo nggak mau salaman. Gue kalau setiap ketemu sama orang baru, gue pasti salaman. Halo, nama gue Salwa, kenalan, ngobrol. Momennya tuh di mana kenalannya? Banyak. Kayak misalkan nih gue nih ya ketemu sama lu, kita nggak kenal nih di misalkan Transjakarta. Ya. Dikira tukang hipnotis pasti apa sama lu Sal, iya kan? Enggak. Aku ingin membangun relasi. Maksudnya Sal, lu seramah-ramanya lu nih. Enggak, kalau gue misalnya kayak ngelihat siapa ya? Ada deh teman gue tuh produser film. Iya. Gue langsung karena gue tahu sama orangnya, kayak misalnya contohnya sama Kambun aja deh. Kambun ya yang konten gym kan Kak, keren banget badan lo Kak, pasti kan langsung ngobrol. Tapi nggak peres ya, maksudnya kayak lo emang suka sama orang itu, bukan cuman buat muji-muji ninggin-ninggin dia doang, nggak. Kayak Kak gimana dong tipsnya bla bla bla, kan nanti jadi ngobrol, jadi ini. Ntar dia juga nanya, lo kesibukannya apa? Oh gue nulis Kak, ini bla 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 gitu. Sama ini juga deh. Ice breaking ya. Sama ini juga. Apa namanya kan di Jakarta ini kan banyak banget seminar gitu kan, workshop. Nah, kita datang ke workshop, kita lihat siapa di situ pembicaranya. Selesai mereka turun dari stage, ya kan kita bisa kenalan ya. Ajak ngobrol aja langsung gitu, tembak aja. Halo Kak, bener. Jadi gue seneng banget ketemu atau apa gitu kan, itu bisa jadi bahan pertimbangan buat kita mencapai relasi tadi. Setuju gue. Karena fun fact-nya gue kan waktu wisuda S1 tuh dari followers gue bikin bajunya, tapi gue nggak minta gratis, gue tetap bayar karena gue apresiasi, karena dia jadi desainer yang masih merintis lah. Tapi gue salut sama dia bisa gitu bikin baju, jadi desainer, dia ngerintis dan sampai sekarang temenan. Jadi nggak melulu ada batasan antara followers dengan si influencer, justru malah jadi collab bareng. Jago desainnya. Menurut gua sih jago. Ya dan udah, gua bagi pas nomornya gua ntar ya. Relasi bro. Bener, nambah relasi. Nah nih gua praktekin nih. Mantep nih lo, praktekin nih gitu. Iya, jangan ditunda-tunda kan, harus dilakuin. Langsung tuh ya. Berarti gitu ya. Tadi Mun bagus juga tuh, ada seminar apa nih? Udah lu langsung aja kayak, Bang, tadi gua nonton, keren banget nih seminar lu, ibaratnya gitu ya. Gua mau dong jadi lu, boleh minta nomor HP lu gak? Jarum Super MLD Fresh Cola. Fresh Cola Sensation. Click to boost the power.
Taste the new experience. Kalau dari olahraga tuh bisa ada opportunity side hustle gitu nggak sih, Bun? Ada banget. 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 Jadi kayak misalnya kita kan udah bangun personal branding. Iya. Contoh kayak gue kan bikin branding juga namanya Embun Aktif. Iya. Nah dari situ kan juga bisa membangun apa ya, menciptakan side hustle tadi itu loh. Kita bisa jual barang produk kita sendiri, audiensnya atau pasarnya siapa ya balik lagi ke orang-orang yang suka dengan kita tadi. Iya. Gitu. Kalau gue biasanya baju, Ya baju. sepatu, Bikin sepatu. enggak di endorse gitu. Oh. Jadi side hustle juga kan. Iya. Endorsement ya. Iya, endorsement. Memang endorsement juga. Endorsement berpengaruh sih karena kan as influencer juga butuh yang namanya pasukan dari Brand. endorsement Monetasi juga ya. kan. Benar. Tapi nggak melulu influencer, maksudnya kayak sekarang tuh brand-brand juga suka ke konten-konten yang niche, yang lebih Jelas. kecil. Iya, dia juga suka. Jadi nggak melulu dengan angka followers sih. Jadi Oke. kayak maksudnya lo semua yang nonton ini tuh ya bisa, jangan hopeless duluan gitu. Betul. Nggak akan lah gue di endorse, karena sebenarnya banyak banget brand yang sekarang tuh lebih mau ngirim ke orang-orang yang emang misalnya olahraga banget gitu, yang Oke. niche banget tadi lah gitu. Jadi semua orang bisa punya side hustle. Yang penting branding lu dan niche lu jelas gitu. Jelas sih ya, biar orang tahu. Jadi juga kalau misalkan branding dan niche-nya jelas, si brand tadi juga berani. Tepat sasaran kan. Tepat Iya. sasaran, setuju. Iya. Makanya penting banget membangun branding. Tadi ya personal High value branding. ya. High value Iya, woman. high value women. Apalagi sekarang tuh perempuan sekarang tuh emang udah keren-keren banget loh, udah nggak Iya, kayak banget. apa sih, kayak perempuan zaman dulu tuh kayak harus dibatasin ini. Sebenarnya kan Iya. enggak ya, perempuan Ah. laki-laki ya bebas dong berekspresi gitu. Iya. Asal ya tetap tadi down to earth dan attitude. Benar. Yes. Iya. Nah, dolar 17.000 gitu. Mungkin saat yang worth it untuk nyari kerjaan yang bisa di Gaji sama dolar. pakai Gaji dolar. Tapi bisa. apa ya gitu ya? Pernah tuh gua. Masih ada nggak sih yang job-job online ngapain? Iya pernah ada. Pernah? Ngeklik video, nonton video orang gitu. Bukan. 0,1 dolar. Bukan. 0, itu dolar tuh. Heeh. Apa tuh? Pernah nggak? Kalau gue sih Gua nggak dari pernah sih. relasi lagi ya. Dan itu project baru juga sih, baru bulan Februari kemarin. Hah? Jadi sama orang tim TikTok. Jadi mereka tuh nyari orang yang pakai fitur TikTok yaitu Creator Search Insight. Tau nggak? Creator Oh, search Insight. insight. Iya. Insight. Itu Baru jadi dengar gue. TikTok tuh Oh, punya fitur. Gue kan update banget nih orangnya, walaupun ya gue nggak pernah FYP. Ah. Enggak. Jadi gue orangnya update banget sama fitur-fitur yang ada di TikTok. Jadi gue udah pakai itu dari awal mereka keluarin sampai sekarang. Dan mereka notice kayak, oh lo udah pakai fitur kita ya Sal gitu. Jadi ya udah kerjasama, dan itu dibayar dolar. Oh iya. Sekitar 80-90 jutaan. Itu AdSense atau apa? Enggak, dibayar doang. Cuman bikin video bahwa ngasih tahu ke orang-orang ada fitur Fitur yang itu. namanya Creator Search Insight itu. Oke. Dibayar berapa itu? 80 sampai 90 juta. Tapi dibayar pakai dolar. Gede itu. Gede banget. Itu Bikin satu satu video. Itu gimana jadi? Mau dong nomor orang. Salingnya mana sih? Iya, Lu relasi nih. bagi-bagi lah Tahu Sal. lu. Kok bisa lu? Dan itu yang nonton tau nggak berapa? 344 juta. Tapi itu yang nonton audiensnya dari luar negeri berarti, maksudnya bukan di Indonesia. 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 344 juta. Isi Iya, kontennya kayak gimana? Ada. Gimana cara lu Nih. ngasih tahu TikTok lu gimana Lu bikin TikTok? konten-konten. Ini nih. Guys, nih. tahu nggak guys? gas Gitu-gitu. gua untuk 90 mah. Nih 344,4 juta Waduh. tuh viewersnya. Gede banget. Tapi kan itu maksudnya udah konteks sama orang ads TikTok. ya. Iya. Oh. Tapi ya apa yang nggak mungkin, maksudnya kayak gue pun nggak pernah menyangka gue pakai fitur itu bukan buat dibayar. Kayak ya udah gue pakai aja, gue suka. Oh ada fitur ini gue pakai, gue pakai ternyata- update. Fitur-fitur apa sih, Sal? Fitur Creator Search Insight. Jadi kalau misalkan lo bingung mau konten apa, lo buka di TikTok Creator Search Insight, Oh, tahu di gue. barnya, dan lo Penasaran. pilih yang lagi banyak dicari orang tuh apa Konten sih? seperti apa? Konten apa? Misalnya kayak strawberry coklat. Itu kan kayak random banget Iya, ya. iya. Tapi ya udah coba lo bikin video yang lagi dibanyak cari sama orang. Nah itu videonya nyasar ke orang-orang yang nyari itu. Oh. Gitu.
Gue pernah buka fitur itu cuman gue nggak peduli. Iya, Pas kita dengar terlalu 90 Dan juta itu- tadi gue peduli banget. ada nyeselnya kan lo, Kayak ada nyeselnya kan lo. Apaan nih gitu. Nah itu perbedaan kita. Oh iya Wah sih. ini rezeki nih kita Iya. ketemu si Salma nih. Iya, karena Jadi mungkin nambah insight baru. Jadi ntar Nah. kita bikin grup fix ya, bikin grup ya buat fix ya. bahas-bahas kayak gitu. 90 juta. Enggak, maksudnya kayak itu kan banyak orang yang nggak nyangka ya kayak oh gue mau juga lah pakai fitur itu ya udah lewat orang kesempatannya. Oh. Maksudnya kayak Sekarang udah lewat nih. enggak Nggak jadi bikin grup kita tetep kalau bisa. gitu. Enggak, maksudnya tetap bisa pakai si fiturnya itu ya, dan nggak akan pernah tahu kayak si orang itu mau kerja sama lagi atau enggak. Tiba-tiba Itu ada lagi bener-bener- siapa tahu ya. Iya. Berarti gitu. itu dia momennya pas berarti. Iya. Iya, makanya Iya. pokoknya setiap apapun yang lo pikir itu nggak ada duitnya, janan pernah mikir kayak gitu. Wah, Ah, keren ini. sih. Nggak tahu Iya 5 sih. tahun, 10 tahun Gue ke terlalu depan. money Gitu. oriented gue. Iya, jangan. Jangan ya. Dia terlalu mantaunya FYP apa enggak doang, Iya Sal. sih. Itu kesalahan Nontonnya kita. Velocity mulu sih, kalau nggak stage to stage. Iya, gimana sih Iya. untuk mau percaya sama lu? Iya, Nge-like-nya benar. statue cewek joget lagi. Red flag kan. ya, red flag ya. Iya, jadi mumpung masih muda, side hustle tuh nggak langsung dibayar kontan, bisa jadi tuh ada banyak hal yang lo lakuin hari ini, tapi dampaknya tuh 5 sampai 10 tahun ke depan. We never know. Iya. Lakuin aja dulu semuanya Terus gitu jangan ya. lupa, karena kan kita kan ada side hustle misalnya, terus kehidupan kita sehari itu juga kita harus olahraga. Itu. Iya. Nah, itu. Iya. Betul. Jadi jangan cuma mikirin cuan, nanti cuannya tuh malahan jadi Buat apa ini nih? ya, berobat. Kita iya benar, buat Fisik berobat. juga penting. Benar. Fisik juga penting. Iya. Antara dua ya, koin sama poin. Jangan koin terus, Ah, poin juga. itu dia. Nah, cara membagi waktunya gimana kalau dari kalian tuh antara mencari cuan dan mencari kesehatan gitu ya kan? Kalau dari gue sih olahraga itu nggak ada jam-jam tertentu. Kapan lu mau, kapan lu bisa lu lakuin gitu loh. Jadi jangan terlalu patok misalkan pagi gitu. Kan siapa tahu misalnya ada waktunya sempatnya malam, ya nggak apa-apa. Gas aja. Nggak apa-apa, mau Ya. itu even itu cuma 30 menit. Mending daripada enggak kan. Jam Bener 2 pagi, jam 2 pagi. Ya enggak Nggak lah, sehat waktunya lah. tidur. Soalnya ada gym 24 jam ada. Ada. Iya. Kadang kita lewat jam segitu ada aja tuh yang lagi olahraga tuh. Iya kayak wah gitu. Iya. Jam 2 pagi teriak. Kalau lu gimana, Sal? Kalau gua sih usahain bangun pagi ya. Jadi jangan dibalik-balik. Maksudnya kayak waktu tidur ya tidur, waktu pagi berkegiatan produktif ya produktif. Oke. Dan olahraga kan juga nggak berjam-jam banget ya, cuman misalnya kayak 30 menit, sejam itu udah cukup. Jadi kalau misalkan buat orang-orang yang bangun subuh pasti ada waktu untuk olahraga. Iya, Iya. betul. Asal emang udah jadi prioritas Iya. ya. Itu. Tapi emang kok sport culture lagi ini banget naik ya. banget ya. Sport culture. Sport culture tuh lagi. Culture-nya ya. Gue seneng sih kalau sama FOMO olahraga tuh seneng gue. Iya. Itu doang FOMO yang masih bermanfaat ya ibaratnya ya. Iya. Hitungannya. Lagi rame kan pedal, Sama kayak tenis. misalkan mau mereka pakai pakaian outfitnya semahal apapun asal digunakan untuk olahraga ya nggak apa-apa juga sih. Iya. Paling kayak misalkan kayak tahun lalu tuh kayak Hoka nggak sih yang lagi naik daun. Hoka. Nah sekarang tuh on cloud ya. Iya. 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 Tapi ada lagi tuh perkembangan sport culture yang gue tahu tuh sekarang tuh banyak orang yang tiba-tiba tuh jadi coach diet gitu. Which is pro kontra. Ini temen aku. Enggak, gue enggak kok. Oh, enggak, Soalnya enggak, gue enggak. cuma Nggak, maksudnya kayak kalau misalkan ada sertifikasinya sih oke ya. Oke. Tapi kalau misalkan kayak cuman ngajak-ngajakin doang terus dia galih keuntungan dari situ dan nggak kredibel juga ngeri juga gitu. Iya. Karena menyangkut nyawa dan badan manusia kan. Ada yang dietnya ekstrim. Ekstrim banget. Itu jadi ngeri banget. Nggak apa-apa, gue aman kok, gue aman. Kayaknya lambung gue udah berdarah deh. Lucu banget. Gitu. Nah, Iya that's sih. why kalau misalkan kita menggunakan sosmed balik lagi harus yang jelas dan tepat sih. Iya, gitu iya, kan. iya. Yes. jangan asal-asalan pilih Bener. coach ya kan. Iya. Jarum Super MLD Fresh Cola. Fresh Cola Sensation. Click to boost the power. Taste the new experience. Nah kalau dilihat dari ramenya pedal, high rock, sampai event-event running juga banyak. Sampai gym kecil tuh sekarang ada di mana-mana gitu. Nah perkembangan sport culture di Indonesia menurut lu yang lu tahu apa nih Bun? Ya selain yang tadi itu kan ada Ya. high rocks, Pedal. pedal itu memang lagi hype banget. Mm-mm. Sama juga ini sih gym butik. Terus sebenarnya kalau misalkan yang rame lagi
kalau bisa kan, kalau menurut gue ya nggak cuma di Jakarta, di Oke, daerah sih daerah juga. sebenarnya. Iya. Daerah tuh udah mulai orang-orang mulai aware sama kesehatan, sama olahraga. Mereka pada bikin nih kumpulan komunitas cewek-cewek. Ya. Karena biasanya cewek-cewek itu kan malu ya kalau mau ke gym. Nah Betul. biasanya di daerah itu mulai yang namanya membangun komunitas perempuan. Jadi latihan buat sesama perempuan rame-rame. Jadi buat orang-orang yang pakai hijab, misalnya hijabi, mereka nyaman untuk latihan dan olahraga. Karena ada gitu. temennya Bener, gitu. gitu. Positive environment ya. Yes, bener. Pilates sih, lebih ke Pilates, Pilates sih kalau juga. sekarang nih. Pilates itu emang untuk cewek doang ya? Cowok juga Juga kan itu buat justru kalau sejarahnya tuh emang buat cowok, Oh iya. tapi berevolusi yoga sekarang buat cowok tuh jadi sebenarnya. buat cewek kalau Hmm. sekarang. Oh, Tapi kalau dari gitu. sejarahnya justru buat cowok. Ja, Pilates ya kita berdua aja. Oh, Pilates asli tuh buat cowok. Iya Ya, ntar sejarahnya. sekarang kita ke tempat Pilates nih, terus Iya. cewek-cewek ngeliatin kan, Iya. kita teriakin. Apa lo? Ini aslinya buat cowok, lu yang nggak ngerti. Lo gak paham. Iya. Gua udah ngomong sambun. Ah. Maksudnya gender tuh bukan jadi apa ya? Betul. Bukan jadi tolak ukur kan. Buat olahraga. Iya, apalagi untuk olahraga. Maksudnya tubuh kita ini kan sama, punya tulang, punya otot gitu loh. Iya, iya. Bun katanya pernah ada statement bahwa olahraga tuh buat diri sendiri, bukan buat validasi gitu. Ah. Iya, jadi kalau orang tuh kan mikir misalnya olahraga, apalagi yang gue ini kan strength training ya, olahraga training. latihan beban ya. Yang mana itu adalah latihan yang kayak tadi fokusnya ke cowok kan dulu mikirnya. Betul, strength Iya, training. Nah, padahal kan cewek juga bisa. Justru cewek dengan punya otot lebih itu bagus buat tubuhnya. Iya, iya, Gitu sehat kan. gitu ya. Sehat dan untuk jangka panjang lah ibaratnya Hmm. gitu. Nah, gue nggak ngejar validasi itu. Jadi latihan olahraga itu bukan mengejar untuk kompetisi-kompetisi tertentu. Tapi buat diri sendiri. Buat diri sendiri, buat Hmm. kenyamanan diri sendiri, buat kehidupan kita tuh bisa jadi lebih mudah Iya, gitu loh. iya, Sebenarnya iya. lebih sesimpel kayak gitu aja. Makanya orang-orang jadinya juga nggak takut untuk memulai olahraga latihan beban. Betul. Oke. Gitu. Sebenarnya sih sah-sah aja ya buat Sah motivasi banget. olahraga. Tapi ini nih, minta contoh dong kayak misalkan orang olahraga tuh untuk validasi itu seperti apa kira-kira tuh? Heeh. Kalau Apa? validasi ya, Ah. sebenarnya kayak Susah nggak sih mau ngebedain orang kayak di sosmed doang? Ah. Menurut gua ya, iya kan? iya Apakah sih. nggak Susah. konsisten olahraganya untuk validasi doang? Atau minimal 50-50 deh, 50 validasinya, Ah. 50 olahraganya gitu. Misalnya contoh ya, Ah. yang upload dari Joki Strava kan fix validasi tuh. fix. udah Itu pasti. fix. Ya itu maksudnya, Iya. yang kayak gitu-gitu. Ya artinya juga kan kita nggak harus kayak gitu loh. Maksudnya yang real aja deh gitu loh. Hmm. Lagian kalau kayak gitu tuh memang mau ngejar apa sih? Ih, buat apa juga Terus gitu di-share di ya. sosmed gitu kan. Yang ujung-ujungnya juga akhirnya orang tahu lah cuma pakai Strava. Joki. Maksudnya joki gitu loh. Iya. Terus Dan yang- orang juga cuman tap-tap story. Nah, Nggak sepeduli itu. Lagi lu Iya. ngapain pakai nyewa orang bos Starva pakai efek GPS aja bisa lu jalan sendiri. Iya, Pakai iya, nyewa. iya. Heeh. Itu contoh yang validasi tuh ya ibaratnya. Iya, iya. Ah. Oke, kenapa sih gear atau baju olahraga itu harus ada standar? Kemarin kan ada Hoka tuh kan. Iya. Sekarang kan lagi on terus harganya naik. Ah. Terus kayak baju tenis nggak bisa dipakai pedal Nah, gitu. katanya Kenapa beda harus tuh, seperti katanya itu beda sih? Oh my God. Heeh. sebenarnya kan nggak harus kayak gitu. Standar itu cuma buat berlaku buat orang yang punya duit lah ya. Hmm. Buat Oke. yang kayak misalkan uangnya terbatas kan nggak harus begitu. Yang penting bisa gerak pakai baju apa juga bisa. Kalau Betul. misalkan distandarisasi, orang-orang jadi nggak mau olahraga, orang-orang jadi takut olahraga dan Setuju. jadi nge-compare gitu loh. Oh. Gila, Iya. yang ini pakai ini, yang ini pakai ini, gue cuma punya ini misalnya kayak gitu. Nggak ngaruh Jadinya itu. nggak berani olahraga, padahal esensi olahraga itu yang penting lo konsisten, lo olahraga, lo lakuin gitu Iya. loh. Sah-sah aja olahraga Sah-sah pakai lepis aja. kan. Nggak Pakai bisa lepis. dong. Dulu gue SD pakai lepis gua olahraga Jeans ya. pakai jeans. Oke, tapi kan nggak salah juga. Kalau Eh. misalkan lu pakai Levi's nih misalnya, terus lo nggak nyaman, lu rubah kan? Iya, iya. Nah, iya, ya udah iya. gitu aja sih. Ya gitu. lecet hari pertama doang lah. itu Namanya kan. juga belum Karena tahu, namanya ya juga, kan? namanya juga kan nggak tahu. Iya. Terus udah gitu juga kan kita nggak melulu harus merasa salah itu ya salah gitu. Tapi kan dari salah kita belajar. Iya. Nah. Dapat pelajaran Bener. ya. Gak usah dikotak-kotakin Jadi lah nggak ya. perlu Iya, itu. kotakin juga. Pengen main futsal pakai baju renang juga ya udah. Itu serah aja. Itu udah aneh ya. Iya. Udah aneh. Tapi emang ada yang kayak begitu. Ya siapa tahu pas nonton video iya juga sih. Ke kampus pakai baju ini ya, baju bola. Nah, nggak usah dikotak-kotakin tuh. Maksudnya nggak usah lebay sama merek kali ya. Iya. Itu. Brand apapun oke lah. Yang penting kan buat diri kita sendiri.
Nah itu termasuk validasi juga nggak sih? Sebenarnya Iya iya, kan? sebenarnya iya masuk di validasi. Validasi. Jadi dengan memakai brand tertentu tuh kayak apa ya? Padahal mungkin minjem atau malah ngutang itu, aduh. Tapi kan sekarang kan harga gear sama outfit itu kan hype ya. Iya. Dan harus seragam gitu seakan-akan gitu. Apa nih akal-akalan dari produsen gitu? Produsen merchandise iya, olahraga digoreng-goreng gitu. gitu, digoreng-goreng. Lu main pedal nih harus pakai sepatu ini nih buat apa mukul lebih kenceng atau apa Biar gitu. lebih lentur mobilitas Iya, lu mobilitas misalnya gitu lu, ya. gitu. Tapi kalau bisnis sepatu is memang bisnis nggak sih? Sepatu yang penting ya. sepatu emang penting teman-teman. Oh. Jadi kalau misalkan sepatu itu emang mempengaruhi kita buat apa ya? Mobility, Perform. agility, performa Performa, juga. ya. mobility. Kayak misalkan sepatu lari, iya memang betul. Sepatu lari misalnya kayak misalnya On gitu kan. Oke lah harganya mahal. Tapi ya tergantung kalau lu pemula ngapain? Ngapain? Itu Buat hanya apa? Iya Itu lagi. hanya untuk orang-orang yang memang mereka tuh udah advance gitu loh. Iya. Sekarang kan banyak nih ya brand-brand olahraga gitu Asli. yang lagi hype, yang lagi branded. Nah, kira-kira yang paling culture dan harganya mahal tapi punya fitur yang sebanding lah dari atas sampai bawah tuh coba. Buat Iya kalau apa, gue Bun? sih on ya, on On, ya. cloud ya kan. Terus itu sepatunya juga oke sih buat pedal bisa, buat trail run bisa. Terus kalau outfit sendiri kalau untuk atasan Adidas boleh lah gitu. Terus juga Reebok masih oke sih, masih worth it juga. Terus kalau harga yang tertinggi apa ya? Kayak Alo juga, Alo kali ya. Alo ya. Alo. Kalau jam tangan standar kan ada tuh jam-jam khusus olahraga. Garmin. Garmin sih. Garmin ya. Garmin, gue Garmin sih. Kalau Jam-jam bisa heartbeat ya itu ya. Apple Watch gitu. Kayaknya Kurs ya enggak kalau buat deh. olahraga ya. Kayaknya enggak deh. Enggak ya, Apple Watch sih. Kayak nggak cocok aja sih kalau yang kayak brand Apple tuh lebih ke ini nggak sih kayak lebih ke Buat gengsi, sehari-hari. gengsi-gengsian Oh, iya yang sih. Pride aja ya. pride, iya bener. Temen Kayak aku nggak ada. cocok aja sih buat olahraga. Iyalah. Temen aku ada. Nggak buat olahraga, nggak buat apa-apa. Tapi? iWatch-nya juga mati, nggak pernah dicas. Astaga. Ini nih. Orangnya nih. Mungkin ini kali kan kebiasa pakai jam. Iya kan, Bun. Iya. Mereka Jadi pada kayak nggak ngerti, gue bilang bro ini tuh udah kayak ya Pakai udah lu belain Iya, lagi, kayak- Bun. Pakai lu belain lagi. kayak pakai gelang aja ibarat nih gitu. Nggak usah lu kalau kadang pengen mungkin gelang, lupa gelang ngecas. aja. Jarum Super MLD Fresh Cola. Fresh Cola Sensation. Click to boost the power. Taste the new experience. Kalau ini lu ada nggak buat Alo. Halo Halo. approve ya. Halo tuh. Enggak, maksudnya sebandingnya tuh kayak contohnya misalnya headband ya. Kalau cewek pilates kenapa sih mereka itu pakai headband? Karena pilates kan banyak gerakannya tuh yang tiduran kan. Iya. Di reformer, di alat reformernya itu. Iya. Kalau kita kunci rambut, nggak mungkin sakit kepala. Jadi Iya. pakai headband. Nah, pakai headband biar poninya nggak kemana-mana. Jadi rambutnya tetap terurai kayak gini. Tapi gimana caranya nggak sakit kepala lo, nggak pusing. Nah, kalau Alo itu yang gue bedain dari beberapa brand lain, dia ngegripnya tuh nggak kenceng banget. Jadi kepala gue nggak pusing. Itu sih yang ngebikin Sesuai dia ini ya. mahal. Iya, jadi menurut gue itu sesuai. Dan jangka panjang gue cuci warnanya nggak berubah, tetap hitam sama kayak baru terus. Worth it lah Halo ya. Worth it. ya. Halo Iya. tuh. Halo kenapa nggak endorse Elo ya, Cing? Harusnya. Nggak harus, Mas. Halo with Elo kayaknya udah catchy tuh buat Iya brand sih. tuh. Itu kayaknya lebih ke cewek deh brand itu Halo. Tapi kan Elo rambutnya juga panjang. Iya. Benar sih kayaknya Elo Elo juga butuh headband. lebih fokus ke vokal, Mas. Mas. Siapa tahu kan dia mau sambil nyanyi headbang gitu. Ah, bisa. Badan Kayaknya juga emang proporsional. Headbangnya diincer rambut berantakannya deh. Bukan rambut Iya, rapinya. deh. Itu yang dijual juga ya. Iya. Nah kita balik ke side hustle tadi nih. Misalkan orang ada kerjaan utamanya nih ngantor atau apa gitu. Tiba-tiba dari side hustle udah bisa ngelewatin pendapatan dia dari Kerjaan utamanya. kerjaan utamanya. Nah, kapan tuh timing yang pas buat dia? Aku resign deh, gue full time di side hustle nih gitu ibaratnya. Menurut gue sih kalau dari perspektif gue yang pernah banyak cross karir, Ya. maksudnya banyak nih memutuskan untuk resign itu ketika gue udah ngerasa timingnya tepat sih. Jadi nggak
harus seluruh orang ngikutin timing kita, nggak perlu ada standar tertentu. Ketika lo ngerasa gue harus keluar, gue harus fokus ke yang ini, ya udah. Lu berarti feeling aja nggak ada Kalau standar. menurut gue Feeling. kayak intuisi nggak sih? Intuisi, Feeling, ya, intuisi, intuisi. feeling. Intuisi kita Iya. kan terkadang memang harus mendengarkan intuisi kita nih. Oke. Gitu sih. Kayak iya benar nggak ada Atau standarisasi. Kayak Iya. minimal gua dari side hustle gua nih konsisten selama 6 bulan gitu. Ya sometimes mungkin perlu dipikirin ya. Tapi kan balik lagi kan ke apa namanya? Masing-masing orang. Masing-masing orang juga punya preferensi masing-masing ya. Iya sih. Kalaupun misalkan dia akhirnya memutuskan untuk resign, terus ngejalanin side hustle di sini, terus kemudian nggak sesuai ekspektasi, artinya harus tanggung resikonya nggak sih? Kerja lagi nih gitu. Iya. Comeback nih, Comeback. nih, gitu. Iya. Nah, sebenarnya kan Hidup hal tentang terberat, berjuang. hal terberatnya kan pas saat-saat struggling juga kan. Benar, Jadi benar. orang-orang harus survive di situ. Nah justru dari situ juga jadi naik level, entah mentalnya, entah dari segi materinya. Mental sih. Iya kan, mental ada kenaikannya kan, maksudnya Iya. justru di situ lo nanti diuji, entah jadi pengusaha, entah lo bisa Iya bikin sih. bisnis. Jadi kalau misalkan ada satu kegagalan dari satu keputusan yang lo ambil tuh, menurut gua pasti bakal ada turn back-nya yang lain. Oke. Nggak selalu di tempat yang sama. Saatnya punya side hustle nih, Cing. Saatnya Iya. kita kayaknya udah side hustle, Cing. Udah lama, Cing, kita nih. Maksudnya Udah berapa tahun kita ngonten ini. dari yang konten ini kita bikin lagi side hustle itu bisa juga Oh kali ya. iya, emang Bisa. side hustle-nya lagi ada gitu ya? Bisa ya? Iya, contoh asal lo kayak yang kuat sih. dilakuin sama Salwa tadi tuh loh, yang mana? apa? Dia upgrade terus nih sama sosmed. Benar. Oh iya, itu ah, juga termasuk sih. Itu, Dia iya. dari penulis jadi tadi tuh yang Itu yang 90 dari juta. Itu side itu hustle. tuh. Itu side hustle juga Oke, sih. gua akan menjadi penulis dan trainer. Oke, siap. Jangan- Bukan yang ada depan mata begini, maksudnya kita pikirin lagi yang lain. Nggak, maksudnya jangan melekat di satu identitas gitu loh. Oke. Hari ini bisa jadi gue penulis, entah kedepannya nggak tahu, atau gue jadi astronot atau apa, nggak tahu. Benar, nemenin Katy Perry sih pasti. Katy Perry. Terus tuh sih. kalau bisa ucapan tuh juga yang baik-baik aja gitu loh. Jadi kan Iya. kadang-kadang memang ucapan tuh bisa jadi doa sih gitu. Benar, kan. benar, benar. Intinya Iya, jangan iya. melekat di satu Heeh. identitas. Soalnya kan dulu gue jurnalis kan, Ah, gue nggak mikir itu end game gue gitu. Gue cobain banyak hal lagi, ya nggak tahu juga pada akhirnya bakal berakhir jadi penulis buku kayak gini. Tapi bukan berakhir juga sih, masih banyak hal yang mau gue cobain gitu. Bisa jadi ntar pindah lagi ke yang lain gitu Iya, misalnya. iya. ya kan? timnas masuk timnas Timnas pingpong. nggak langsung timnas. Timnas pingpong ada yang tahu kan dengan Iya. jalan kan. Gue suka lagi main pingpong, kok Ah, tahu Nah sih? kan itu Iya. lebih tunjuk tuh. Intuisi. Dapat itu. inspirasi jadinya. Intuisi. Yang pasti ya keluar dari comfort zone ya, berani ya. Iya, berani. Iya, iya, iya. Kita harus mencari ya Iya, apa mencari. yang kita Bener. senang lakukan gitu untuk menjadi side hustle kita ya. Iya itu tadi, maksudnya kayak jangan rebahan terus gitu, keluar dari Gitu. rumah. Iya. Kalau misalkan mau Iya. apa ya namanya, rezeki kan bisa datang dari mana Dari aja. mana aja. Benar. Jadi harus berani keluar, terus harus berani juga jalan sendiri, jangan harus nunggu teman gitu loh. Nah, lu berdua kan punya goals gitu ya dalam urusan fisik sama finansial. Apa sih self reward yang lu pengen gitu? Kalau udah nyampe di goalsnya Iya, gitu. betul. Atau goalsnya dulu nih seberapa nih? Kita harus tahu dulu Iya. ya kan. Oh, Goals. Fisik deh, ya? Kalau fisik ya gue segini udah cukup sih. Gue nggak mau nambah, nggak mau ngurangin. Terus yang penting gue pakai outfit itu tetap nyaman, looks good. Terus udah gitu juga ya kadang-kadang kan cewek-cewek nih biasanya Ya. kalau strength training tuh fokusnya ke glutes, bokong-bokong. Iya, Nah gue pernah di fase itu, gue pakai celana nyangkut bro. Saking ininya. Saking Jadi Berotot kayak, ya. bukan, jadi kayak memang lebih tebal gitu kan, Oh. bokongnya lebih bulat gitu. Tapi nyangkut di sini, sementara di sini pinggangnya kecil. Nggak Jadi nyaman kayak ya? nggak nyaman gitu kan. Oh. Terus ya udah akhirnya gue turunin volumenya, ya udah kan sekarang lebih nyaman aja gitu. Iya, Yang penting iya, nyaman Nah, gitu. itu rewardnya apa? Self rewardnya buat lu biasanya yang lu lakuin ketika udah nyampe goals itu? Udah nggak ada sih, maksudnya lebih ke maintenance aja sih. kalau gue sih self reward tuh nggak melulu bentuk materi ya. Oke. Kita bisa bersyukur tuh itu termasuk self reward tuh. Setuju. Karena Yes. lu bisa Setuju, mengapresiasi di zaman sekarang kan yang serba materi, yang serba bisa ibaratnya tuh dibayar dan dibeli, justru kekayaan yang ada di dalam diri lo bisa apresiasi lebih diri lo, itu justru lebih self reward lagi tuh. Iya sih, gue juga setuju deh Mas. Apalagi Salma. lo Gue jadi kayak yang- gak bersyukur sih sama Bener, baru bener, Cing, asli, ya kan? Cing, asli, Jadi Cing. kayak kufur nikmat Iya gitu gue benar. hitungannya. Gua baru puasa sebulan aja kan full langsung beli
mobil teman gue ini kan. Enggak. Yang mana nih yang di sini temannya nih? Terlalu lebay sih lu Jat. Kalau goals finansial nih, Goals Oh, finansial. goals finansial. Kalau Iya. gue ya, Hmm. unlimited sih. sama Unlimited. sih. Iya sih. Kan kata orang-orang tuh kan kita harus kaya, harus besar, tapi sikapnya yang rendah kan. Betul. Betul, setuju. Bukan rendah diri tapi rendah hati kan. Setuju. ini Down to dia. earth. Nah, untuk lo bisa rendah hati itu lo butuh banyak duit Betul. biar bisa tenang. Iya sih kalau Kalau lu lo nggak punya Kalau duit lo- lo nggak tenang. Iya Kalau benar. Fadil tuh rendah doang. Rendah Iya, doang. bukan rendah Udah hati. rendah direndahin lagi. Iya. Oh dia baik banget, dia sopan. Iya orang susah gitu. Iya, cing, nggak spesial. Kalau orang kaya punya gedung di mana-mana. Iya, Dia selalu mau aja. ya makan di warteg ya. Iya sih. Oh dia mau ya. Padahal basic life skill ya. itu Iya ya. bener. Tapi kalau orang biasa ya wajar lah mampunya sih. Iya, itu ya. Udah reda nih tadi ya, udah Ah. cerah nih ya. Iya. Gue ini dulu kali ya, Ah. menepi dulu kali ya. Sama gue juga pengen nyebat dulu nih Nyebat sebenarnya. dulu nih, asli. Enak Aman nih. ya? Aman. Aman ya, kita cari Aman, tempat aman. melipir dulu ya. Iya. Karena cing. Ya, Tapi gua ke warung dulu ya. ngapain lu? Oke, boleh. Bentar ya. Ya kita sini Oke. aja ya. Oke, Iya, oke. aman. Pegel ya dari tadi ya. Banget. Ngapain rame-rame ini? Apa? Tuh ada kamera pakai kaki tuh ngapain itu? Kaki ini kan kita tadi habis jalan. Ini mau ada teman kita lagi beli rokok dulu. Ya kan? Ini mau syuting ini. Iya sekalian bang, maksudnya jalan-jalan kan. Sampai tadi ini ngobrol-ngobrol sama Mbun, sama Iya. Salwa juga gitu. Ini udah ada izin nih masuk di sini. Lah kan udah bayar di yang depan bang. Apa parkiran Parkir yang tadi tadi kan ya? udah ngetap ya tadi ya kita ya? Itu beda lagi bang, di depan sama di dalam. Beda gimana maksudnya? Pengamanannya gua di sini bang. Loh kan ini kan kita udah, ini kan sama yang lain nih, aturannya kan kita udah ngikutin nih. Ya kan namanya masuk, kita bayar nama yang punya Parkir. wilayah ini. Abang Iya. atas nama siapa yang ada di sini? Emang ada buktinya bang? Tuh. Apanya? Bukti. Kalau kita harus bayar ke Iya abang kalau harus gitu. bayar ke abang kita emang ada sudah ada Uh-uh. buktinya kan? Biar fair aja kan? Ini self development bang, dia nulis buku ini. Apaan development? Apaan itu development? Nggak tahu gua, nggak ngerti gua yang kayak gitu-gitu. Gua usir apa gimana? Jangan bang, Nah. kan kita juga nggak nyari masalah di sini. Nggak tahu biasa nggak. Gua orang kayaknya sini, gua lu ngapain rame-rame di sini? Warga. Ada nggak izin di sini sama gua kayak begini? Ntar deh, tunggu si Apus deh. Kayak Iya, atau teman kita bang ada. tunggu teman kita deh. Ntar teman kita. Banyak kan teman gua bang, pada teman lu. Ya enggak nanti bang, tunggu sabar bang. Lu diem aja lu. Bukan gitu. Gue juga nggak mau ada masalah di sini. Nih. Mau gua bubarin apa gimana? Minta apa tadi dia? Duit Kita jatuh. duit lah. Nah, sini deh. Katanya mau Sini deh. dibubarin. Kagak aman. Hop, terus aman. Udah panas nih jiwanya nih. Nah. Panas jiwanya. Aman, Ya. Ya, biar adem. Nih gua tadi baru beli rokok nih. Nah. Fresh cola. Nih adem banget nih pasti nih. Barang deh yuk. Barang Ya. gue juga ngerokok deh. Aman ya. Sama-sama enak ya. Aman. Temen gue ini ingetin. Bukan itunya, maksudnya. iya. Enggak rokoknya. Oh, rokoknya. Iya. Ya, aman. Coba dulu. Coba. Coba. Ah. Masa ini udah dibuka sih? Bos? Protes. Habis Bakarin gua Sendiri aja. sendiri aja. iya. Nggak sama aja, Nggak Mas. nyuruh-nyuruh, Nggak sama nggak aja. Nyuruh-nyuruh. Banyak ini mau nih. Fresh nggak? Dicetek dulu. Nah, bukan itu bukan Dicetek kayak dulu. begitu, nggak ada begitu. Dicetek. Oh ada cetreknya. Ada cetreknya. Us. Nah, ya kan. Enak. Wah, langsung sopan nih. Enak kan? Jadi gimana bang? Kita Fresh kan? aman di sini nih, aman ya. Yaudah, lu boleh ini deh. Tunggu di sono, amanin semua ya. Iya. Kalau ada yang nyamper-nyamper, ya. Gua nunggu sana nggak ngerokok lagi. Oh, yang di bawah nih. Jangan yang ada, yang dibuka yang baru. Yang lah. baru, yang Nih, baru gue bakar satu itu. Nah, itu nih semuanya nih. Ya. Bos. Yang lupa Mas, ya. Iya. Iya, nggak usah di. Nah, Salwa nih ya kan. Iya. Tapi kayak gitu buat di self development harus gimana tuh Sal tuh? Apa nih apanya? Supaya orang kayak gitu Iya. bisa self development tuh Apanya gimana? nih? Biar punya apa tadi namanya? Self development. Self development. Tuh, lingkungan ngaruh sih. Mm-mm. Kayak Lingkungan lo ngaruh. harus sharing juga sama teman-teman. Karena kan gue sempet sama Apos ngobrol sama dia kan. Kan Iya. dia kan tadi kan pungli hitungannya ya. Hmm. Gini deh target lo apa gitu kan.
gue pengen ke Amerika bang gitu. Wih, Nanti dulu. gue kan S2 ya, nggak pungli di LA. Ya nggak ada begitu di sana Nggak kata ada. gue. Gicer dolar, gicer Iya, dolar. gue pikir lu mau nonton Coachella atau apa kan, mau Iya. pungli juga. Susah tuh ya. Iya. Tapi EQ lu bagus tuh tadi, emotional intelligence-nya. Iya. Iya, itu bagian dari self development juga. Gua nggak bisa Kayak banget maksudnya lagi. nggak Self-control. marah-marah, self control, Nah, kayak self-control. nggak marah-marah, ditangani dengan baik, ngobrol, komunikasi. Itu ada ininya nggak sih apa? Teorinya. Pelajarannya, teorinya ada. Ada. Itu kebanyakan orang yang pelajarin itu tuh psikolog, ilmu komunikasi juga sih, karena gue kuliah. Karena sering ketemu ilmu orang komunikasi. juga termasuk nggak sih? Iya kan? Iya, jadi punya. Tapi kan dia nggak barbar kan. Iya. Iya. Padahal udah tantrum banget tuh tadi. Ini tan- Heeh. Santai Iya, banget lu ya. Santai Santai, banget. santai. Kita Lanjut kali kita ya. Lanjut ya. Jalan lagi. Lanjut ya. Oke. Yuk, jalan lagi. Yuk. Ya. Terakhir nih mungkin closing statement dari guest-guest kita nih, Cing. Iya. Ya kan? Coba lengkapin kalimat ini nih ya. Ya. Versi kalian. nih. Lengkapin kata-kata ini ya. Masa muda itu bukan soal menikmati hidup, tapi soal Nah, Kalau menurut gue, iya. fokus ke diri sendiri, lakuin apa yang lo suka, yang nyaman, yang bisa bikin lo berkembang. Itu Oh, tuh. itu dia. Itu tuh. Oke, giliran Salwa nih. Oke, Kalau dari gua gua- dulu. Masa muda itu bukan soal menikmati hidup, tapi soal Pilihan. Ada banyak setiap detiknya malahan lo mengambil keputusan-keputusan yang bakal berimbas ke hidup lo yang sekarang. Kayak misalnya contoh gue dulu kalau misalkan nggak milih resign, mungkin hari ini gue masih jadi reservationist, jadi jurnalis, nggak akan pernah gue jadi penulis gitu. Jadi setiap pilihan yang lo ambil lo harus konsekuensi, tanggung jawab. Kalau misalkan itu gagal ya lo bangkit lagi. Kalau misalkan berhasil jangan hidup di atas awan, lo harus introspeksi diri terus biar pilihan-pilihan ke depan lebih baik lagi dari pilihan lo yang sekarang. Tuh, emang penulis ya, Cing. Penulis, Iya. Maksudnya kayak Nulis. kayak profesionis, Iya, jurnalis, nggak perlu kalimat- jadi penulis, ada rima, Iya, Cing. ada rima, kalimat panjang tetep enak dia. Coba kalau gua ya aku sebagai menginfo. Bisa gua. Belepotan, aduh. Belepotan. Emang sih improvement pada diri sendiri tuh yang Justru harus itu sih. kita jadi banyak belajar juga nih jadinya dari Salwa. Iya benar. Gua hari ini harus menjadi penulis dan trainer gua. Bukan itu Amin. kesimpulan sebenarnya, bukan We itu never kesimpulan. know. Iya, harus bikin nyontek kalau itu, Mas. Oke deh, keren. Ditutup dengan sunset hari ini cakep Asli. banget. itu Iya. ya. Iya Bagus dong. banget tuh. Pas banget. Jadi kayak Udah reda. kayak abis cerita panjang terus di ending cerita ada sunset gitu. Golden hour nggak sih? Asli cing. Terus usahakan side hustle lu, olahraga lu ya kan, lu harus pede dengan apapun side hustle yang lagi lu Jalanin. perjuangkan. Kecuali pungli side hustle lu, jangan. Iya, Itu melanggar hukum itu. Bukan. Red flag. Iya, bukan side hustle itu. Iya. Tapi selama side hustle lu legal dan halal dan lu suka, good luck ya kan. Semoga berhasil. Dan sampai ketemu lagi di episode MLD Podcast berikutnya. And Get yourself inspired with MLD Spot.